Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irmalia Longanani, NIM 2319003, Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Pada video kali ini saya akan membahas tentang proses terjadinya kehamilan, mulai dari fase pembuahan sampai dengan janin terbentuk. Pertama ada sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh induk telur seorang wanita. Setiap bulan biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovalasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan, sehingga pada waktu ini sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sel sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai satu sel telur. Selanjutnya ada terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma, tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan untuk membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lebih lama di vagina dan akhirnya mati. Selanjutnya ada tantangan kedua yaitu lender serviks pada sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lender serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lender serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dan serviks menuju rahim, kemudian tuba falopin mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya satu sperma yang terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sel sperma yang mampu masuk ke sel telur akan membentuk pertahanan dan sehingga mencegah sperma lainnya memasukinya dan akhirnya terjadi pembuahan. 3. Setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, maka genetik sel telur dan sel sperma melakukan penggabungan. Jenis kelamin bayi ditentukan dari sini. Jika sel sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayinya berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru yang berjumlah sekitar 100 sel akan membentuk gundulan yang disebut blankocista. Blankocista ini kemudian akan berjalan menuju rahim, dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Setelah itu, blankocista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Kemudian ini membutuhkan waktu sampai merasakan kehamilan. Selanjutnya janin akan berkembang dan terus berkembang.